Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi kita dengan PR Matematika, di mana pada kali ini kita akan menyelesaikan soal yang ada di BSE Matematika kelas 8 semester 2, yaitu soal yang ada di bab tentang lingkaran, yaitu bab 7. Oke, pada kali ini kita akan mengerjakan soal yang ada di Ayo Kita Berlatih 7.1 yang ada di halaman 67. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, dan GH dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Kita tahu bahwa jari-jari dan setengah apotema dan tali busur itu membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana ini adalah jari-jari, ini adalah apotema, sedangkan ini adalah setengah dari tali busur. Oke, kita akan coba menghitung satu persatu sehingga diperoleh apotema manakah yang paling panjang. Oke, kita mulai dari apotema pada tali busur AB. Kita misalkan TAB, itu berarti sama dengan akar jari-jari kuadrat dikurangi setengah AB kuadrat, berarti sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi setengah dari AB, berarti 5 kuadrat. Itu berarti akar 100 dikurangi 25 berarti akar dari 75. Akar dari 75 itu 8,66 cm. Kemudian coba kita yang paling besar, yaitu TGH yang paling panjang, itu berarti jari-jari kuadrat dikurangi setengah GH kuadrat, jadi sama dengan 10 kuadrat dikurangi 16 berarti setengahnya 8 kuadrat. Ini berarti 100 dikurangi 64 berarti sama dengan akar 36, berarti sama dengan 6. Nah, kita lihat dari AB dan GH, maka semakin panjang tali busurnya, maka apotemanya semakin kecil. Nah, dari situ maka kita peroleh bahwa jawaban yang benar adalah apotema pada tali busur yang terpanjang adalah pada tali busur AB. Kemudian nomor 2. Diketahui pada suatu lingkaran terdapat 4 busur, yaitu busur AB, CD, busur EF, dan busur GH. Panjang busur AB lebih dari panjang busur CD, lebih dari panjang busur EF, dan lebih dari panjang busur GH. Jika pada masing-masing busur tersebut dibuat sudut pusat bersesuaian, maka sudut pusat terkecil menghadap terhadap busur. Nah, kita tahu bahwa
ada sebuah perbandingan bahwa sudut pusat dibagi 360 derajat itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Nah, di sini kita peroleh bahwa besar sudut pusat itu sebanding dengan panjang busur. Artinya, semakin panjang busur, maka semakin besar sudut pusat yang dibentuk. Nah, karena dari soal nomor 2 ini yang terpanjang adalah busur GH, maka yang terpanjang adalah AB, maka sudut pusat yang dibentuk adalah yang terbesar adalah yang dibentuk oleh busur AB. Oke, kita lanjut ke bagian B, IC. Nomor 1, tentukan jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya adalah 13 cm. Ini gampang sekali ya, kita tahu bahwa jari-jari itu sama dengan setengah diameter, berarti setengah dari 13 cm berarti sama dengan 6,5 cm. Kemudian lanjut nomor 2, apakah perpotongan dua diameter selalu di titik pusat? Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang selalu melalui titik pusat. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar di samping. Garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Garis L adalah garis sumbu tali busur CD. Titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan L. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Jelaskan. Oke, kita ingat dulu. Garis sumbu adalah garis yang membagi sebuah garis menjadi dua sama panjang, dan garis tersebut tegak lurus dengan garis sumbu tegak lurus dengan garis yang dibagi. Nah, benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat lingkaran? Jawabannya iya. Kenapa? Karena garis K ini membagi AB sama panjang, ya, garis sumbu. Artinya garis K ini adalah bagian dari apotema tali busur AB. Begitu juga dengan garis L. Garis L ini adalah garis sumbu CD, maka garis L ini tegak lurus CD dan bagiannya merupakan apotema yang dari tali busur CD. Karena garis K dan garis L ini bagian dari apotemanya, maka apotema pasti melewati titik pusat. Kita tahu bahwa apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran terhadap sebuah garis sumbu pada lingkaran tersebut. Jadi jawabannya adalah iya, karena garis sumbu itu tegak lurus dan membagi sama panjang sehingga bagiannya adalah apotema. Karena apotema maka pasti melalui titik pusat. Kemudian soal selanjutnya nomor 4, adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Jawabannya adalah tidak
ada. Kenapa? Karena diameter adalah tali busur yang terpanjang. Adalah tali busur yang terpanjang. Nah, kemudian soal nomor 5. Apakah panjang apotema bisa lebih dari jari-jari? Jelaskan. Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Tadi di soal nomor 1 kita sebutkan bahwa hubungan antara apotema dan jari-jari itu membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana ini adalah jari-jari, inilah adalah apotema, dan ini adalah setengah dari tali busur. Nah, karena membentuk segitiga siku-siku, maka sisi terpanjangnya adalah jari-jari, sehingga apotema itu tidak bisa lebih dari jari-jari. Jadi tidak, karena hubungan antara apotema dan jari-jari adalah segitiga siku-siku, ya, dengan jari-jari sebagai sisi terpanjangnya. Kemudian soal nomor 6. Dua atau lebih lingkaran dikatakan konsentris jika berpusat di suatu titik yang sama. Konsentris itu adalah dua lingkaran yang titik pusatnya sama. Sebutkan minimal 3 benda atau bagian benda yang memuat hubungan konsentris. Nah, misal yang pertama itu adalah jam dinding. Ya, antara kaca yang berbentuk lingkaran dengan frame-nya yang juga berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, roda. Nah, antara gear dengan rodanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, gerinda, alat pemotong, ya, yang pemotongnya yang berbentuk lingkaran dan kuncinya juga berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Diketahui 3 titik berbeda A, B, dan C tidak segaris. Buatlah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Oke, coba kita akan selesaikan ya dengan GeoGebra. Kita akan buat 3 titik yang tidak segaris, misal di sini, dan di sini seperti tadi. Nah, langkah yang pertama untuk membuat sebuah lingkaran yang melalui 3 titik ini adalah kita buat garis dulu, kita buat segitiga dulu dari ABC. Kita buat segitiga ABC. Setelah itu kita buat garis sumbu dari masing-masing sisi. Nah, kita buat sumbu AB. Sumbu itu berarti garis yang tegak lurus AB dan membagi AB sama panjang. Kemudian kita buat garis sumbu BC dan garis sumbu AC. Nah, di sini kita peroleh sebuah titik yang menemukan 3 sumbu tersebut.
tersebut. Jadi 3 sumbu tersebut bertemu di satu titik. Nah, titik ini yang akan menjadi titik pusat lingkaran yang melalui A, B, dan C. Coba ya, kita buat di sini titik pusatnya. Nah, inilah lingkarannya. Dari titik pusatnya itu adalah titik temu ketiga sumbunya, sehingga melalui ketiga titik ABC yang tidak segaris tadi. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Diketahui 3 titik berbeda A, B, dan C tidak segaris. Boleh juring setengah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Ini hampir sama dengan soal nomor 7, hanya kalau soal nomor 7 itu membuat lingkaran penuh, yang ini membuat juring setengah lingkaran. Oke, kita buat 3 titik terlebih dahulu, A, B, dan C. Kemudian kita buat segitiga ABC. Kemudian kita buat garis sumbu dari masing-masing sisi segitiganya. Kita tandai titik yang mempertemukan 3 sumbu tersebut. Setelah itu kita buat lingkarannya. Nah, ini lingkaran penuhnya. Nah, yang diminta adalah setengah lingkarannya. Maka kita harus membuat diameter yang melalui titik pusatnya. Nah, kita ambil titik sembarang pada lingkaran. Kemudian kita buat garis yang melalui titik tersebut dan titik pusat. Nah, itu adalah diameternya. Kemudian kita tandai titik yang lain yang melalui diameter tersebut. Kemudian baru kita buat juring setengah lingkarannya. Nah, nih. Jadi, oke, kita lanjut soal nomor 9. Komentari pertanyaan berikut dengan tanggapan kadang-kadang, selalu, atau tidak pernah. Oke, yang pertama, yang A, ukuran busur mayor lebih dari 180 derajat. Jawabannya selalu. Busur mayor adalah busur yang lebih dari 180 derajat. Kalau kurang dari 180 derajat namanya busur minor. Sudut pusat busur minor adalah sudut lancip kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Karena kalau sudut pusatnya 30 derajat, iya sudut lancip. Tetapi apabila sudut pusat busur minornya adalah 90 derajat, namanya siku-siku, kan kurang dari 180, masih disebut busur minor. Atau misalkan sudut pusatnya 100 derajat, itu juga masih busur minor, kurang dari 180 derajat, maka itu termasuk sudut tumpul. Kemudian yang C, jumlah beberapa sudut pusat bergantung pada ukuran jari-jarinya, tidak pernah. Karena besar sudut pusat itu tergantung terhadap panjang busur. Kemudian tali busur adalah diameter. Ini kadang-kadang. Tali busur dikatakan diameter apabila tali busur tersebut melewati titik pusat lingkaran. Kemudian soal nomor 10. Berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut CGB. Oke, kita mulai dari yang A ya. Besar sudut CGB. Kita tahu bahwa setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Maka besar sudut CGB itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut AGC. Nah, berarti 180 derajat dikurangi 60 berarti sama dengan
120 derajat. Jadi ini adalah 120 derajat. Kemudian besar sudut BGE. Nah, karena sudut BGE ini bertolak belakang dengan sudut AGC, maka besarnya sama. Jadi besar sudut BGE sama dengan besar sudut AGC, berarti sama dengan 60 derajat. Kemudian besar sudut AGD. Ini kita tahu sudah ada simbolnya di sini, siku-siku. Berarti besar sudut AGD selalu 90 derajat karena sudut siku-siku. Kemudian besar sudut DGE. Nah, kita tahu bahwa tadi besar sudut CGB 120 derajat. Sedangkan AGE ini adalah bertolak belakang dengan CGB, berarti besarnya sama. Karena AGD-nya sudah 90 derajat, maka besar DGE-nya sisanya. Berarti besar sudut DGE itu sama dengan besar sudut AGE dikurangi besar sudut AGD. Berarti sama dengan 120 derajat dikurangi 90 derajat, berarti sama dengan 30 derajat. Jadi ini sama dengan 30 derajat. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut ZXV, besar sudut YXW, besar sudut ZXY, dan besar sudut VXW. Oke, kita tahu bahwa sudut ZXV, ya, sudut ZXV ini sama dengan sudut YXW. Maka bisa kita tulis besar sudut ZXV sama dengan besar sudut YXW. Maka ZXV nya sendiri adalah 2x plus 65, maka sama dengan 4x plus 15. Oke, kita yang punya variabel x kita kumpulkan dan yang punya variabel y kita kumpulkan, maka 4x min 2x sama dengan 65 dikurangi 15, berarti 2x sama dengan 50, berarti x nya adalah 25. Oke, yang pertama adalah besar sudut ZXV. Nah, besar sudut ZXV kita tahu adalah 2x plus 65, berarti sama dengan 2 kali 25 ditambah 65, berarti sama dengan 2 kali 25 50 tambah 65, berarti 115 derajat. Kemudian besar sudut YXW, tadi kan kita sudah bilang bahwa kedua sudut ini bertolak
tolak belakang berarti besarnya sama, berarti nggak usah kita hitung, ini sudah pasti 115 derajat. Kemudian besar sudut ZXY, kita tahu bahwa YV ini adalah diameter, berarti ZXY ditambah sudut ZXV ini adalah 180 derajat, berarti ini adalah 180 derajat dikurangi besar sudut ZXV, berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 115, berarti sama dengan 65. Nah, kemudian yang B, besar sudut VXW. Nah, besar sudut VXW itu sama dengan besar sudut YXZ atau ZXY, berarti ini sama dengan 65 derajat karena dia bertolak belakang. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Suatu survei dilakukan secara online untuk mendapatkan informasi tentang banyak file musik yang dimiliki dan didapatkan melalui free download. Oke, di sini ada 4 kategori. Kita beri nama, misalkan yang di sini adalah A, yaitu 100 file atau kurang dari 76%. Kemudian 101 sampai 500 file itu kita beri nama B. Kemudian 501 sampai 1000 file kita beri nama C, dan yang lebih dari 1000 file kita beri nama D. Oke, kita akan yang pertama, yang A, jika kalian membuat suatu diagram lingkaran dari informasi tersebut, tentukan masing-masing ukuran sudut pusat dari masing-masing kategori tersebut. Nah, caranya kita misalkan besar sudut A itu berarti 76% per 100 kalikan 360 derajat, berarti sama dengan 273,6 derajat. Kemudian besar sudut B itu 16 derajat, berarti 16 per 100 kalikan 360 derajat, berarti ini sama dengan 57,6 derajat. Kemudian besar sudut C itu adalah 5%, berarti 5 per 100 kali 360 derajat, berarti ini sama dengan 18 derajat. Sedangkan yang terakhir besar sudut D itu adalah 3%, berarti 3 per 100 kali 360 derajat, berarti sama dengan 10,8 derajat. Nah, ini kalau kita jumlah semua, ini adalah 360 derajat. Kemudian yang B, sketsalah busur yang sesuai dengan masing-masing kategori. Oke. Yang pertama adalah (273,6 derajat, maka busurnya adalah seperti yang ini. Kemudian yang kedua adalah 57,6. Nah, maka busurnya seperti ini. Kemudian selanjutnya 18 derajat. Nah,
maka busurnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah 10,8 derajat, maka busurnya seperti ini. Ini kalau dijumlahkan atau disketsa nanti akan menjadi sebuah diagram lingkaran. Kemudian yang C, buatlah diagram lingkaran data tersebut. Oke, kita buat, kita pakai bantuan Excel ya. Nah, di sini adalah mau pakai derajat boleh, mau pakai persen juga boleh. Kita pakai persen. 76, 16, 5 dan 3. Misalkan A, B, C, D. Balik ya. Kita buat diagram lingkarannya. Nah, ini adalah diagram lingkaran dari yang A. Ini yang A warna biru, kemudian B-nya warna jingga, kemudian C-nya warna abu-abu, dan D-nya warna kuning. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Tali busur AC dan FD berjarak sama terhadap pusat G. Jika diameter dari lingkaran tersebut adalah 52 cm, maka panjang AC dan DE adalah, kita tahu bahwa diameternya adalah 52 ya. Diameternya adalah 52 cm. Berarti jari-jarinya setengahnya, berarti 26 cm. Ya. Jari-jari ini adalah AG dan juga FG ya, AG dan FG. Nah, karena kita sudah berkali-kali mengutarakan bahwa hubungan antara jari-jari, apotema, dan setengah tali busur itu adalah membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari di sini, jika diketahui AG-nya adalah 26 cm, kemudian BG-nya adalah 10, maka kita bisa mencari AB-nya, yaitu AB sama dengan, AB itu adalah setengah AC ya, sama dengan akar dari R-nya adalah misalkan di sini AG kuadrat dikurangi BG kuadrat, maka sama dengan AG-nya sendiri adalah 26 kuadrat, BG-nya adalah 10, maka sama dengan akar 26 kuadrat itu 676 dikurangi 10 kuadrat 100, berarti di sini adalah akar 576 berarti sama dengan 24. Nah, diketahui bahwa AB-nya adalah 24, maka AC-nya itu adalah 2 kali AB, maka sama dengan 2 kali 24, berarti AC-nya adalah 48 cm. Sedangkan ED itu sama dengan AB.
Nah, berarti sama dengan 24 cm. Lanjut soal nomor 14. Perhatikan dua argumentasi berikut. Kemudian tentukan argumen yang salah menurutmu. Yang pertama adalah Iqbal. Karena garis DG tegak lurus garis BC, maka besar sudut BHD sama dengan besar sudut DHC sama dengan besar sudut CHG sama dengan besar sudut GHB sama dengan 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa DG adalah garis sumbu BC. Oke. Kemudian Rusda. Garis DG tegak lurus garis BC, tetapi garis DG bukan garis sumbu garis BC karena garis DG bukan diameter. Oke. Coba kita gambar. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada ini garis, ya. Kemudian di sini titik tengahnya. Nah, apabila DG tadi adalah melalui titik lingkaran ini misalkan adalah BC, ini BC, kemudian ini DG hanya di sini. Nah, titik ini titik H. Kalau melalui titik pusat lingkaran, maka DG adalah diameter, maka DG adalah garis sumbu BC. Tetapi apabila DG ini ada di sini, maka hanya pindah di sini. Nah, di sini tetap tegak lurus, tapi tidak membagi BC menjadi sama panjang. Maka garis DG bukanlah garis sumbu BC. Maka argumen yang salah adalah argumennya Iqbal. Sedangkan argumen yang benar adalah argumennya Rusda. Kemudian soal selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, panjang AB sama dengan 12 cm. Panjang AC sama dengan 16 cm. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Hitunglah jari-jari lingkaran O dan luas daerah yang diarsir. Kita tahu bahwa CB adalah diameter lingkaran karena tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Karena CB diameter lingkaran, maka sudut CAB ini disebut sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran, maka besarnya pasti 90 derajat. Karena besarnya 90 derajat, maka berlaku teorema Pitagoras, di mana sisi terpanjangnya adalah CB. Maka kita bisa mencari bahwa CB atau diameter atau CB besarnya adalah sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, berarti sama dengan AC nya itu adalah 16 kuadrat ditambah AB nya 12 kuadrat, berarti sama dengan 16 itu 256 ditambah 144, berarti sama dengan akar 400, berarti 20. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, berarti sama dengan 10 cm. Kemudian luas daerah yang diarsir.
Nah, luas daerah yang diarsir ini adalah kita bisa peroleh dari setengah dari luas lingkaran dikurangi luas segitiga ABC. Nah, setengah luas lingkaran berarti setengah kali pi kali r kuadrat dikurangi ini setengah kali alasnya AB kali tingginya AC. Ini berarti setengah kali 3,14 kali R nya adalah 10, berarti 10 kuadrat dikurangi setengah, AB nya adalah 12, AC nya 16. Ini setengah kali 314 dikurangi setengah dari 6 kali 16, berarti sama dengan setengah dari 314 itu adalah 157 dikurangi 96, maka sama dengan 61 cm persegi. Oke, soal yang terakhir. Rumah makan Pak Anas. Pak Anas memiliki sebuah rumah makan di suatu daerah di Surabaya. Berikut ini denah rumah makan Pak Anas. Jadi di situ di denahnya ada pintu masuk, ada area antrian dan area tempat duduk. Setiap segi 4 pada gambar berukuran setengah meter kali setengah meter. Pak Anas ingin menata satu meja dengan 4 kursi seperti pada gambar berikut pada area makan. Nah, 4 pembeli memiliki cukup tempat ketika mereka duduk. Masing-masing tatanan direpresentasikan oleh lingkaran putus-putus seperti pada gambar di atas. Masing-masing tatanan harus ditempatkan dengan ketentuan berikut. Masing-masing tatanan harus ditempatkan sekurangnya setengah meter dari dinding, berarti berjarak 1 persegi dari dinding. Masing-masing tatanan harus ditempatkan sekurangnya setengah meter dari tatanan lain, berarti jarak antar meja kursinya adalah 1 persegi. Berapakah jumlah tatanan maksimum yang bisa dibuat oleh Pak Anas? Karena di sini diameternya adalah 1,5 meter dari tatanan meja dan kursi, maka memerlukan 3 kali 3 persegi untuk menata satu tatanan. Nah, kita coba gambar. Karena tidak boleh menempel di dinding atau berjarak 1 persegi dari dinding atau setengah meter dari dinding, maka kita bisa buat tatanan yang pertama itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi tatanan yang kedua itu seperti ini. Nah, di sini jarak antar tatanannya berjarak setengah meter dan juga berjarak setengah meter dari dinding. Nah, bisa kita buat lagi, misalkan di sini dan di sini. Nah, jadi saya rasa ada 4 tatanan maksimal yang kita bisa buat dari area tempat duduk yang dimiliki oleh Pak Anas. Jadi di sini jawabannya adalah ada 4 tatanan. Jadi di sini ada 4 tatanan.